A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syafaqati wan nasihati. Pasal menerangkan tentang seorang ahlul ilmi harus mempunyai belas kasihan dan harus menjadi penasehat atau mau menasihati orang lain atau mengharapkan kebaikan kepada orang lain, karena nasihat itu artinya iradatul khair li ghairihi. Wa yang bagi ayakuna sahibul ilmi musyfiqan nasihan ghairu hasidin. Seorang ahlul ilmi, orang yang punya ilmu itu seharusnya sezogyanya adalah orang yang mempunyai kasih sayang kepada orang lain, mempunyai belas kasihan kepada orang lain, dan menjadi penasehat, yaitu orang yang menginginkan kebaikan kepada orang lain dan tidak hasud, tidak dengki, tidak iri dengki. Fal hasad yaduruhu, dan hasud, sifat iri dengki akan membahayakan kepada ahlul ilmi wala yang fa'ud, dan tidak memberikan manfaat kepada ahlul ilmi. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin rahmatullahi alaihi yaqul qalu inna ibnal mu'allim yakunu aliman al mu'allim yuridu an takuna ta'lam itu Quran ulama. Lah carane ping ora hasud piye? Yaiku yakin tek nikmat sing di ana ning nane wongku pancen pemberiane Allah Subhanahu wa taala maring awake. Berarti kalau dia itu tidak senang atau tidak ridho dengan nikmat yang ada pada orang tersebut, berarti seperti dia tidak ridho atas pemberian Allah kepada dia. Dan kita harus melihat bahwasanya kita juga mempunyai nikmat tersendiri, ya. Jadi kita harus melihat nikmat kita sendiri, jangan sering melihat nikmatnya orang lain, ya. Atau melihat orang di bawah kita, itu akan menghilangkan hasad. Kalau kita bisa melihat nikmat di bawah kita, kita akan bisa syukur. Kalau kita bisa melihat nikmat kita sendiri, kita bisa syukur, ya. Alhamdulillah aku wis bisa semene. Dene wong ana sing sadhuwurku itu karena memang pemberian Allah kepada dia, ya. Dan itu ancen memang dilatih, perlu latih. Yang penting kita berbuat baik untuk diri kita sendiri, berbuat baik kepada orang lain. Karena tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali memang ada kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang lain itu bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan uang yang banyak kecuali memang ada kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hasud pun, umpamanya kita hasud pun ya tidak bisa merubah. Ya alung tidak hasud, ya, karena hasud itu akan memakan amal kita, ya. Ada makalah mengatakan bahwasanya orang yang hasud itu mati sebelum mengenai orang yang dihasuti. Orang ahlul ilmi itu harus belas kasihan, kasih sayang kepada orang lain, ya, melihat orang lain itu dengan kasih sayang. Yang turuna bi ainir rahmah, dan juga nasihat kalau ada apa-apa yang untuk kebaikan orang lain, kita berikan saran, kita berikan informasi, kita berikan ilmu, ya, biar orang lain itu menjadi lebih baik. Itu namanya nasihat. Wakana Syekhul Islam Ustadz kita Syekhul Islam itu pernah berkata bahwasanya orang-orang alim itu berkata, anak seorang guru itu bisa alim karena
seorang guru, seorang kiai, kok anaknya kok iso do ngalim, do pinter. Kenapa? Karena seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai itu mengharapkan murid-muridnya itu tuh ngalim, tuh pintar ya. Pintar agama, pintar Quran di sini. Maka ketika dia mengharapkan murid-muridnya ini pintar, anaknya bisa jadi pintar ya, anaknya juga menjadi pintar. Wabi barokati itikadi wa syabakti yakunu ibnu aliman, karena barokah keyakinan guru dan belas kasihan dan kasih sayang guru, harapan guru kepada murid-murid biar ngalim, maka anaknya juga menjadi ngalim. Kecipratan barokah bapak ya. Wakana yukana sodrul ajal burhanut a'imam lajala tasabqil ibnaihi as-sodris jahid husamiddin wa sodris sa'id tajiddin rahimahullah ta'ala waqtad dahwah al-kubra batin asbab. Diceritakan bahwasanya Imam Burhanul A'immah itu menjadikan waktu mengajar yang pertama kali, waktu yang pertama kali itu untuk dua anaknya. Yang pertama yaitu untuk Husamuddin, yang kedua untuk Tajiddin, yaitu waktu pagi hari ya, setelah sudah mengajar semua murid-muridnya, kemudian dia baru mengajar anak-anaknya. Kemudian anak-anaknya yaitu Husamiddin dan Tajuddin berkata, Inna taubi'atana taqilu wa tamilu fi dzalikal. Ya Bapak, kalau belajarnya atau ngajinya pada waktu ini aku sudah malas, sudah lemah, sudah loyo. Jadi abahnya itu mendahulukan murid-muridnya daripada anaknya. Maqala buma inal ghuraba wal kufaratuna min aqtal ardi fala budda an uqaddim asbabahum. Kemudian bapaknya berkata, sesungguhnya santri-santri yang dari jauh-jauh ya, dan murid-murid senior itu datang kepadaku dari tempat-tempat yang jauh, maka aku harus mendahulukan ngajinya. Wabi barakati syafaqati faqabnahu ala aftar bukayal arti fitar kalasi bil fikih. Dan karena barokah kasih sayang atau belas kasihannya bapaknya tadi, maka dua anaknya yaitu Husamuddin dan Tajuddin itu mengungguli kebanyakan ahli fikih pada masa itu di dalam ilmu fikih dan juga ilmu lainnya mungkin. Jadi barokah bapak welas yang murid-muridnya anaknya terus ngalim. Wayang bagi Allah nasihat dan wala khusam lana tahu, dan seorang ahli ilmi sejognya tidak mengajak bertengkar kepada orang lain dan juga tidak mengajak berdebat yang tidak ada manfaatnya. Kalau diskusi, bertanya, mencari jawaban masalah gak apa-apa. Kalau berdebat, debat kusir ya, itu tidak diperbolehkan, atau bertengkar ya, karena itu menyia-nyiakan umur. Kila al-musin saja bisani wal musyrik sakfihi masawihi. Seorang yang berbuat baik itu akan dibalas kebaikannya, dan orang yang jelek maka akan dicukupkan kejelekannya. Karena seseorang melakukan kejelekan, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, akan merasakan akibatnya. Ansadani Salim Majul Zaid Al-Arif Ruknul Islam Ahmad bin Abi Bakar Ma'ruf Imam Khawahir Zaidah Al-Mufti rahimahullah ta'ala. Saya imam yang agung, seorang zuhud, seorang arif billah, seorang
tokoh Islam. Muhammad bin Abi Bakar yang dikenal dengan Imam Khawahir Zadah, yaitu seorang mufti juga ahli fatwa, itu menyenandungkan syair kepadaku. Qala Ansadani Sultan As-Syari'ah Yusuf Alhamdulillah Ta'ala, dia berkata bahwasanya Sultan Syariah, kepala syariat ya, yaitu Yusuf Al-Hamdani menyenandangkan syair kepadanya, yaitu wala tudsi insan ala sifili sakfi ma fi wa ma wa fa'iluhu. Wala tudsi insanan ala sifili, janganlah kamu balas manusia atas kejelekan perbuatannya, karena nanti kejelekannya akan kembali afatnya kepadanya ya, dan dia juga akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Ila menarada yurifa'an fa'ati falukari hadas syirah. Ada makalah mengatakan barang siapa yang ingin mengenggankan, ini kok mengenggankan di kamus Rabi ma'anfa, artinya ya ngalahake lah, utawa nyereake lah, nyereake artinya musuhnya, maka ulang-ulangilah syair ini. Wa an satu idza sitatul qadra bima taqtulu wa man wa turiqa wa man farum bima wastamina wa masdana bidahum. Ketika kamu ingin menjadikan kalah atau benci atau enggan ya, enggan atau musuh kamu dan membunuh musuh kamu, sebab musuh kamu susah melihat kamu, dan membakar musuh kamu dengan kesusahannya, itu menghinakannya. Farum bil ula, maka carilah ilmu, yaitu sesuatu yang mulia, yaitu ilmu. Kalau ditafsir di syarahnya taklim, carilah kemuliaan di dalam ilmu dan tambahlah ilmumu. Barang siapa yang tambah ilmunya, maka orang yang hasud akan bertambah kesusahannya. Wong saiki iku artinya yang penting kita berkarya, wong TV. Baik orang membenci kita, yang penting kita berkarya dan kita buktikan karya kita. Selain ngono. Jadi walaupun orang nggak suka dengan kita, yang penting kita berbuat baik, mencari ilmu, kemudian menyebarkan kebaikan, atau mempunyai karya yang nanti akan menutup mulut-mulut mereka. Pokoknya membuat karya, kita berkarya lah, entah orang mau bilang apa, yang penting kita baik. Gila alaika antas gila bimasin asikala bikari aduika, jangan diladeni musuh-musuh itu, jangan diladeni. Yang penting kita maju untuk berbuat baik, maju untuk menjadi lebih baik, maju untuk membenahi kita sendiri, tidak usah menggubris musuh-musuh kita. Kila damakola alaika antas dagila bimasa nafsika, sebaiknya kamu itu sibuk untuk membenahi diri kamu, lebih kau tidak kok menggubris atau melayani musuh-musuhmu. Faidakum tabimasa nafsika tadamana zalika aduika, karena ketika kamu memperbaiki dirimu menjadi lebih baik, berkarya, maka itu juga mengandung mengalahkan musuhmu. Wa ya kalau muadah, dan hindarilah permusuhan, pertengkaran, cari musuh. Fa inna tafdahuka, karena sesungguhnya mencari musuh itu akan mencemarkan nama baikmu. Wa tudhi'u awqataka, dan menyanyiakan umurmu atau menyanyiakan waktumu. Wa alaika bitahammul la samamna sufaha, dan seyogyanya seriusnya kamu
kuat untuk menahan rasa sakit, mengalah lebih-lebih dari orang-orang bodoh, orang-orang awam yang bodoh. Qala Isa bin Maryam sallallahu alaihi ihtamilu nasafi wa itatan kaitar bawang asyran. Nabi Isa itu pernah berkata bahwasanya mengalahlah kepada orang bodoh satu atau menerima sakit lah, mengalah, tidak usah dilawan, kamu akan mendapatkan untung 10. Wan satu libadim balautan nasa kornan ba'da kornen falam aragara khatalin waqalin. Saya diuji dengan masyarakat, dengan manusia, dengan orang-orang satu masa ke masa. Falam aragara khatalin waqalin. Atau aku meneliti manusia-manusia dari masa ke masa, dan aku tidak menemukan kecuali orang-orang itu tuh penipu dan juga pemarah. Walam ara fil khutubi asyadda waq'an wa ashaban ma'adatir rijali. Dan aku tidak pernah melihat dalam perkara yang lebih sulit dan lebih genting mengalahkan permusuhan orang lain. Waduktu muraratal asyaturan. Dan aku juga merasakan semua pahitnya dan aku merasakan pahitnya semua perkara, dan tidak ada yang lebih pahit daripada orang yang minta-minta. Wa ya ka antazunna syarran bil mu'min, dan hindarilah, jauhilah, tinggalkanlah untuk berprasangka jelek kepada orang-orang mukmin. Fa innahu man sa'ul adawa, karena berprasangka buruk, berprasangka jelek itu adalah sumber permusuhan. Wala yahillu dzalik liqauli sallallahu alaihi wasallam khairan. Dan prasangka buruk kepada orang mukmin itu haram, tidak halal, itu dilarang. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzannubil mu'mina khairan. Bersangkalah kamu yang baik-baik kepada orang mukmin. Wa inna ma yasha'u dzalik min khubsin niyat wa su'is sarirah. Dan sesungguhnya prasangka yang buruk itu bersumber dari niat yang jelek, hati yang jelek, dan juga hati yang jelek. Kama qala Abu Taib surah. Dan dalam makalah Nasail Ibad au kama qala ada keterangan, yaitu ada dua perkara yang tidak ada lebih baik daripada dua perkara tersebut, yaitu yang pertama husnudzon kepada Allah, yang kedua yaitu husnudzon kepada orang-orang yang beriman, husnudzon kepada orang Islam. Karena kalau Abu Taib syi'ran, seperti halnya yang disyairkan oleh Abu Taib, idza safi'lul mar'i sa'dzununuhu wa saddaqa ma ya'tahu min tawahum. Ketika perbuatan seseorang itu jelek, maka prasangkanya juga jelek, wasaddaqa ma ya'tahu min tawahum, dan selalu membenarkan kecurigaan yang biasa dilakukan. Wa ada mujibbihi biqauli udatihi wa ada mujibbihi biqauli udati wa asbafi lailan masyaqi mudlimi. Dan dia mau memerangi teman-temannya atau sahabatnya sebab perkataan musuh-musuhnya. Wasbafi lailan masyaqi mudlimi. Dan teman-temannya ragu atas kesungguhan pertemanan dia, ya. Iki tek neng sarahe taklimku aisara fi hakil ahibba fi syakin mudlim kalail. Maka menurut teman-temannya, menurut sahabatnya, dia itu seperti malam yang gelap, ya, yaitu ragu benar-benar dia senang dengan temannya atau tidak, karena dia memperlihatkan permusuhan dengan sebab ada yang mengompori, ada yang menjelek-jelekkan, ya,
yang mengadu domba. Wa ansyatul ibadim tanaha anil qabi wala turidhu wa man aulaitahu hasanan fasatu fa min adwika wasir kabeh. Hindarilah kejelekan dan tinggalkanlah kejelekan dengan kesemuaannya ya. Neng sarai wala turidhu bal utrukhu bil kulliyah. Jangan mendatangi lagi, hindarilah kejelekan dan janganlah kamu datangi, akan tapi tinggalkanlah kejelekan semua. Waman awlai tahu hasanan fazidhu. Seseorang yang berbuat baik kepadamu, maka tambahlah kebaikan kepadanya. Satu famin adu ika kulla kaidin idakan adu falatafidhu. Kejelekan-kejelekan yang maka cukuplah segala kejelekan dari musuh-musuhmu. Artinya nggak usah dibalas, karena nanti kejelekan itu akan kembali sendiri kepada musuhmu. Tidak akan adu falatafidhu. Ketika ada musuh, maka jangan kamu balas kejelekannya, karena kejelekannya akan kembali sendiri. Wan tulis al-amit abil fatal busti rahimahullah ta'ala. Dan saya menyenandungkan syair dari Syekh Ahmad Abi Fatal Busti Dzul aqli la yaslam min jahilin yasumu zulman wa inatan falyahtaris silma ala harbihi wal yalzamil insata insata. Orang yang pintar itu tidak Seorang yang pintar itu tidak meladeni orang yang bodoh yang berbuat kejelekan kepada dirinya. Maka seorang yang pintar itu lebih memilih damai daripada memeranginya, dan memilih diam ketika dia menjerit atau ketika ngajak geger. Jadi lebih baik mengalah lah. Pertengkaran itu tidak ada gunanya dan menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan umur, dan menjadikan pikiran juga pecah ya, terbelah, tidak konsentrasi pada kebaikan, malah mikir pertengkaran dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.